Terus kita memasuki masuk ke rumah Tuhan supaya kita mendapatkan rahmat dan pertolongan tepat pada waktu itu. Kembali kita menyembah Tuhan di ibadah minggu tanggal 29 Januari 2022 kita menyanyi I love to worship you. Yesus, ku sembah Kau, ku rindu menyembah-Mu, ku rindu menyembah-Mu, Yesus.
Kau I love to worship you, I love to rindu menyembahmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Religious diversity is a fact. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding. Kau mengabdi segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku.
berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenangan pula yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Memasuki hadirat Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kembali, apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Katakan, lewat tempat gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Sebab Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menemukan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Umat Tuhan saja bernyanyi, lewat mengalir tempat engkau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati,
hati, menyembuhkan yang terluka, karena bersamamu ketenangan, bersamamu pertolongan, bersamamu mujizat terjadi. Kondisi tidak dapat mempengaruhi engkau datang bertata hadirat Tuhan. Pada saat engkau masuk bertatap kasih karunia, pertolongan muncul. Sebab lagu ini berkata, bukan tenang bersama, bukan tenang bersamamu Bapa. Kami tahu Engkau ada di sini untuk memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, karena bersamamu ketenangan, bersamamu pertolongan, bersamamu mujizat terjadi. Sampaikan isi hatimu, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berkata, Amin. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Hal pengabulan doa. Yang ke-7. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat yang ke-9. Adakah dari seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Versi lain berkata, dan jika kamu yang keras hati dan berdosa tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kalian, apalagi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada ia yang meminta kepadanya. Sama-sama kita berkata, Amin adalah dasar dalam doa dan harapan. Itu judul kita pada hari ini. Amin adalah dasar dalam doa dan harapan. Menurutmu kenapa kita harus berdoa? Why must we? Kenapa kita harus berdoa? Ada orang bilang gini, kenapa kita harus berdoa? Padahal Allah tahu
meminta diberi, mencari sama dengan mendapat, mengetok sama dengan pintu yaitu berkat Tuhan terbuka. Doa adalah nafas hidup sekaligus alat komunikasi orang percaya dengan Allah. Amin. Meminta diberi, mencari mendapat, mengetok pintu terbuka. Ada lagu berkata gini, bila kau yang membuka pintu, tiada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada satupun, tiada satupun merendahkanku. Jika Allah membuka pintu, gak ada yang bisa menutup. Kalau Allah sudah menutup pintu, gak ada yang bisa membuka. Amin. Kalau misal kita melihat pintu satu, pintu A tertutup, masih ada pintu B, masih ada pintu C, masih banyak pintu. Satu jalan tertutup, misal kalau kita lagi macet gitu ya, masih ada jalan pintas. Seperti layaknya orang Majus, mereka mencari jalan, memilih jalan yang dari Tuhan menuju zona iman, karena jelas seperti kata pendeta silakan bahwa jalan lain itu jalan yang mungkin tidak pernah atau jarang orang lewati. Mungkin jalan itu asing, mungkin jalan itu baru pernah didengar, tetapi mereka rela untuk pulang melewati jalan lain supaya mereka terhindar dari Raja Herodes. Herodes berbicara tentang krisis, tentang pandemi, tentang apa yang jahat dalam hidupmu. Herodes berbicara tentang kejahatan dunia. Herodes berbicara tentang sakit penyakit. Herodes berbicara tentang kerusuhan. Herodes berbicara tentang banyak hal yang tidak baik di dalam dunia ini. Tetapi marilah kita mencari jalan lain, mengikuti arahan dan next. Doa itu seperti ini. Doa terkadang seperti mie instan. Coba kita masak mie instan. Ya, mungkin perlu waktu, tapi nggak lama. Coba kita masak, paling 5-15 menit selesai. Doa terkadang seperti mie instan. Kita doanya hari ini mungkin bisa mungkin 10 menit, 15 menit terkabul atau 2 hari. Atau bisa juga doa seperti es batu. Coba kita bikin es di dalam. Mau ada acara nih, atau kebaktian, pernikahan, atau apapun, kita bikin es batu. Kita bikin, masukin esnya. Lama toh, nggak langsung jadi es batu kan? Perlu waktu, perlu proses. Terkadang doa itu seperti itu, es batu butuh proses. Masukkan dulu ke freezer, tunggu dingin dan membutuh. Terkadang doa seperti itu. Kita doanya hari ini bisa setahun kemudian baru terjawab, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Sampai kita juga doa bosan. Oh Tuhan, saya udah doa, tak dengar kah saya doa? Tak lihat kah saya seperti ini? Banyak keluhan seperti itu. Loh Tuhan, gak lihat kah aku seperti ini? Bukan yang tak lihat, Tuhan sedang bekerja. Terkadang yang membuat orang Kristen susah melihat rencana Tuhan adalah ketika mereka terima. Oke, mungkin nggak bisa dilihat rencananya, tapi prosesnya itu
orang bilang, yang masuk akal deh, mimpi jangan siang bolong, ini masih siang, bangun. Ya kan? Mimpi itu jangan siang bolong, enak aja mimpi mau naik pangkat. Seperti Abraham, diganti namanya jadi Abraham. Pada saat dia ditanya sama orang, siapa nama Abraham? Enak aja, Abraham papa banyak bangsa. Bangun masih siang, bangun. Biar orang. Maria pada saat dia menerima janji, ia mungkin bilang ke anak, ke mamanya, "Mak, apa ini?" "Oh, puji Tuhan." Tapi apa Pak? Ambil sama siapa nak? Roh Kudus mah. Enak aja lu main-main. Ya kan? Pada saat dia menerima janji, dia tidak langsung percaya tuh. Dia berkata, pada saat yang bilang, malaikat bilang jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Oh, dia bilang, oh puji Tuhan, amin. Tapi pada saat dia bilang, iya, sebab engkau akan mengandung seorang anak dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia bilang, mosok gitu sih? Mosok gitu? Masa gitu sih? Masa saya masih umur kurang lebih 19 tahun. Tapi saat malaikat itu berkata, ya kamu beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, dia berkata, amin. So be that to me. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Rahasia dalam berdoa, yang pertama, doa tidak perlu bertele-tele, apalagi panjang. Yang penting kesungguhan dalam berdoa. Doa tidak perlu bertele-tele. Banyak orang kan doa, ya Tuhan, bla 1 jam kelar, 10 jam, bukannya nggak boleh. Tetapi doa harus dengan sungguh. Matius 26 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Ini adalah tentang doa Bapa kami. Kita membacanya 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu yang ada di tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi di surga. Maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Garis bawahi kata bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyak yang kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Next, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
sampai selama-lamanya. Dan 14, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Doa tidak perlu banyak. Yang kedua, doa bukan sarana untuk menjatuhkan orang lain. Banyak orang yang mau untuk berkata, mati aja lu. Iya, miskin. Wah, sebetulnya kalau kita mengamini berarti kita setuju. Seperti bangsa Israel, terkutuklah orang yang dalam Ulangan berapa berkata, terkutuklah orang yang bla 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 di ayat terakhir, terkutuklah orang yang tidak mengikuti hukum ini, dan haruslah segala bangsa itu berkata amin. Aminnya salah. Aminnya yang salah. Ucapannya tidak tepat tempatnya. Tapi coba baca pada saat di Ulangan berapa ada ucapan berkat. Tidak ada tuh mereka berkata amin. Tidak ada. Kenapa? Mereka tahu mereka nggak bisa mengikuti hukum Taurat. Mereka pasti akan jatuh. Kita coba buka dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasal 2 ayat Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Kamu memiliki sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuannya, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu selalu berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Mungkin kamu berdoa juga, kata Yakobus, tetapi yang kamu doain itu loh salah. Kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu yang jahat. Kamu berdoa itu untuk menjatuhkan orang lain, bukan sebaliknya untuk memberkati orang lain. Dia yang kedua berkata, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, dan kamu berkelahi. Kamu ingin mendapatkan sesuatu tetapi kamu tidak mendapatkannya, lalu kamu membunuh. Ini yang terjadi pada dunia saat ini. Tidak mendapatkan sesuatu berkelahi, tidak mendapatkan sesuatu membunuh. Ya kan? Seperti kasus yang baru-baru yang udah lama ini tentang FS, aku nggak mau singgung siapa, ya mungkin kita tahu kan, yang dibunuh, yang membunuh Brigadir J, tahu ya? Siapa juga yang tidak tahu gitu kan? Ya, mungkin dia benar, tapi perbuatannya salah. Hari-hari ini seperti itu. Alkitab menubuatkan kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak menerimanya. Lalu kamu berkelahi, kamu ingin mendapatkan sesuatu, tapi kamu tidak mendapatkannya. Kamu membunuh. Kamu tidak mendapatkannya. Mungkin karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi doamu itu loh salah. Yang kamu doain itu hendak kamu habiskan untuk menjatuhkan orang lain, memuaskan hawa nafsumu yang jahat. Yang ketiga, doa bukan memaksa atau menyuruh Tuhan melakukan semua yang kita minta, tapi membiarkan kehendaknya jadi. Matius pasal 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, yang bagian B, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada saat Yesus mati dia berkata, pada saat dia di taman Getsemani, ia berkata, ya
Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang. Ya, terkadang ada doa yang seperti kita minta, buat langsung terganggu. Tapi sebaliknya ada doa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita. Seperti layaknya seorang ayah, seorang anak yang meminta kepada ayahnya diberikan mainan. Tetapi pada saat dia meminta, apa banget ya ayah mengasih. Tahu senjata anak kecil kalau nggak dikabulin mainan apa? Nangis. Senjata utama nangis. Makanya lagu berkata, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Bahasa Inggrisnya berseru, cry, nangis. Nangis. Datang di bawah kaki Tuhan, berseru, pertolongan datang. Mungkin pertolongan gak sesuai dengan yang kita minta, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Yang amin itu artinya dalam bahasa Ibrani aman. So be that to me as your words. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang diucapkan Maria. Bahasa Yunani, I believe, aku percaya. Amin itu muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Sama-sama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang diperhitungkan? Kepercayaan Abraham. Abraham belum diganti namanya. Kepercayaan Abraham dihitung sebagai kebenaran. Lama dia nunggu, bukan dia punya anak itu bukan dari umur 40 tahun, 30 tahun, bukan. Pada saat umurnya 100 tahun. Bayangin, ada opung yang punya anak kecil. Gak ada kan? Ada nggak gue yang punya anak kecil? Gak ada. Mungkin ada, cuman nggak pernah kita dengar. Abraham punya anak pada usianya yang 100 tahun. Padahal harusnya ia sudah memiliki cicit. Umur 100 tahun itu seberapa tua lagi sih? Harusnya dia udah punya cicit. Tapi inilah yang luar biasa. Rencana Tuhan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi sesuai dengan rencana. Amin. Tiga hal tentang doa. Yang pertama, sama-sama imanmu telah menyelamatkan engkau. Doa adalah masalah kepercayaan dan kesungguhan hati, bukan kemunafikan. Kita baca bergantian aku ayat 1, opung ayat 2 dan seterusnya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta padanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga akhirlah orang itu daripada kustanya, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi bila perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Orang ini, kalau dalam ada video ceritanya, itu bukan hanya dia sakit secara jasmani, tetapi secara batin dan mental. Dia sakit bukan hanya secara fisik,
dan jasmaninya, tetapi secara jiwa dan mentalnya itu sakit karena dia harus meninggalkan orang yang dia sayangi, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin juga dia meninggalkan orang tuanya, meninggalkan hartanya. Karena kalau orang kusta, hartanya itu dia tidak boleh, dia meninggalkan hartanya, anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, mertuanya, abangnya, adiknya, semua keluarga besarnya ia tinggalkan. Dia sakit pada saat dia di dalam video, ada video, dia sakit, dia teringat pada saat anaknya ingin menyentuhnya berkata, "Papa, Papa." Tetapi ibu dari anak itu ingin bertahan dia. Sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara jiwanya. Tetapi Yesus datang lalu berkata, memeluk dia. Dia berkata, "Aku mau dengan kau." Sama-sama. Sama-sama. Yesus bukan hanya, tetapi dia juga sanggup mentahirkan apa yang najis pada orang kusta ini. Yesus yang sama yang mentahirkan orang kusta ini, Yesus yang sama yang sudah mati di kayu salib untuk mentahirkan kita dari dosa. Yesus yang sama yang memeluk orang kusta ini dan berkata, "I want so be that to you as my words." Aku mau jadilah engkau tahir sesuai dengan perkataanku. Yesus yang sama yang mati di kayu salib, Yesus yang sama yang mentahirkan orang ini. Yesus yang mati di kayu salib adalah Yesus yang sama yang mentahirkan orang kusta ini dan mentahirkan engkau dari dosa. Dalam bahasa Yunani itu seperti ini. Langsung saja ke bahasa Indonesianya. Yesus pun mengulurkan tangannya dan memegang orang kusta ini dan berkata apa? "Aku menghendakinya. Tahirlah." Dan sejak itu juga tahirlah ia dari dosa. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Aku menghendakinya. I want so be that to you as my words." Aku mau jadilah engkau tahir menurut perkataan. Contoh iman dalam Alkitab, Abraham. Tadi udah percaya dan berkata amin. Kalau terkadang ia juga sempat ragu. Orang ini bukan imannya sempurna kok. Orang Abraham ini bukan imannya sempurna, enggak. Pada saat diberikan janji untuk kedua kalinya, apa yang dia lakukan? Masa ini sih ketawa. Bukan dia sempurna. Bahkan istrinya Sarah, dia ketawa tuh pada saat mendengar. Dan Yesus tahu, Yesus menegur dia dan berkata, "Pak, Sarah istrimu tertawa. Orang ini bukan orang yang sempurna." Tapi Yesus menegur kenapa dia? Bukan Abraham yang berjalan, tapi Yesus yang berjalan memenuhi semua janji Bapa, karena dia tahu kalau Abraham yang melakukannya gak bisa. Nihil. Tapi kalau Yesus yang berjalan, dia tahu kita pernah gagal. Amin. Yang setuju tepuk tangan. Yang kedua yaitu
Artinya walau masih ada bencana kelaparan. Kita tahu ceritanya ya. Ishak ini disuruh oleh Tuhan tetap tinggal dalam negerinya sampai walaupun masih ada bencana. Dia nggak mau itu ke Mesir. Padahal kita tahu Mesir itu waktu itu banyak itu. Banyak sekali. Tapi dia tidak membiarkan hendaknya dengan huruf besar itu jadi. Kalau nya dengan huruf besar itu berkata jadi kurang lebih. Yang kedua, Elizabeth percaya bahwa terkadang dia juga sama sempat ragu-ragu. Maria percaya dan berkata amin. Sempat ragu-ragu mereka. Oke, next. Kita lihat ya, iman mereka ini sempat ragu-ragu dan iman. Oke, perempuan 12 tahun pendarahan percaya hanya dengan menjamah jubah Yesus dia sudah sembuh. Kata perempuan ini, asal menjamah saja jubahnya aku sudah sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dan keluarlah kuasa transformasi dua arah. Penyakit orang ini dipindahkan ke Yesus dan kuasa dari Yesus dipindahkan kepada perempuan ini. Yang kedua, lima yaitu Yairus percaya bahwa dia juga sempat ragu-ragu dan berkata, apakah anaknya bisa kembali? Anaknya sudah mati umur 12 tahun mati. Kalau umur 12 tahun kurang lebih kelas 6 kalau dia sempat ragu. Dia juga bukan orang yang sempurna. Dia juga bukan orang yang suci, bukan orang yang sempurna. Tapi Yesus menyempurnakan imannya. Dan Yesus mengulurkan tangan anak perempuan ini dan berkata, hai anakku, bangunlah, tali aku. Dalam bahasa Ibrani, perwira Kapernaum memiliki iman yang rendah hati dengan menghamba kepada kita. Dia bukan bilang gua baik, dia nggak bawa tuh argumentasi, dokumentasi kebaikan dirinya. No, dia berkata saya tidak layak. Bahkan hambanya yang dianggap seperti anaknya juga dia berkata tidak layak untuk disembuhkan. Justru iman yang seperti ini yang Tuhan pemungut cukai berkata apa? Aku orang berdosa yang tidak layak untuk Tuhan itu. Tapi dia Yesus mengampuni dan dia mulia melalui kasih. Dia tidak memiliki iman. Dia tidak memiliki iman yang sempurna. Mereka juga orang berdosa. Mereka juga bukan orang yang sempurna. No. Mereka juga bukan angel, malaikat. No. Mereka juga bukan orang yang begitu gimana, tetapi mereka imannya disempurnakan oleh Yesus Kristus. Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Allah kan. Filipi 4 ayat 19, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengan mengamini janji ini, engkau pasti. Amin. Oke, sama-sama. Sebab itu mari
menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Bahasa Inggris mengatakan, let us have confidence and approach God's throne where there is grace that we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. Artinya marilah kita dengan kerendahan hati menghampiri tahta kemurahan Tuhan di mana penuh dengan kasih karunia. Dan pada saat kita menghampirinya, kita mendapatkan pertolongan kemurahan Tuhan pada saat kita memerlukan. Yesus membawamu naik bukan tanpa proses, tetapi sekalipun engkau jatuh berkali-kali, Dia tidak membiarkan jatuh terus. Ada lagu berkata itu, apa ya? Sebab Tuhan memegang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, walaupun ia terdekat sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Filmnya tuh ya, video yang gitu ya tuh. Jadi video ini menceritakan tentang jatuh bangun dalam kehidupan. Kita melihat dulu di rumah ada itu. Bisa main tangga. Awalnya taat jatuh, tapi dia bangkit lagi, naik lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, diproses lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, satu langkah lagi, jatuh lagi. Dia sudah jatuh lagi. Menyerah dikit tapi tiba-tiba rasanya setia, rasanya menyerah, ketika menyerah saya dia bangkit lagi, jatuh berkali-kali, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, percaya, bangkit lagi, dan sampai di titik sukses pun tetap jatuh. Gak apa-apa jatuh asalkan bisa langsung. Terkadang tidak semua yang di sosial media, terkadang itu adalah ilustrasi kehidupan. Dia naik tangga dikit, awalnya dia setia naik, tapi jatuh juga. Tapi ada trampolin, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh bangkit. Pada saat sukses pun dia jatuh juga, tapi dia bangkit lagi, jatuh lagi. Amsal 24 ayat 16 sama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat kita berkata sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kenapa dia bisa bangkit? Karena ada tangan yang menopang, ada trampolin yang mengangkat dia. Trampolin berbicara, tangan Tuhan yang mengangkat dia. Jatuh bangun dalam kehidupan adalah hal yang biasa. Tetapi
hasil akhir, tapi proses. Guru IPA kami, Bu Leni, berkata begini, pada saat kami gitu mengerjakan tugas, sering dia berkata, oke, rumusnya kami pakai rumus yang lain, rumus kurang lebih kalau di Putra itu ya kurang, katanya anak kuliahan atau anak SMA yang berkata, dia berkata gini, yang saya butuhkan itu bukan hasil akhirnya, tetapi proses yang dilalui. Kadang ada benar-benar juga. Kita butuh, yang kita lihat proses jatuh bangun dalam kehidupan, jatuh bangun, seperti itu proses. Santai saja proses, dinikmati saja, dinikmati. Seperti beberapa orang, Abraham, contohnya Maria, mengalami jatuh. Ya, sudah dibilang mereka itu sempurna, tetapi Yesus menyempurnakan mereka sehingga mereka 7 kali orang benar jatuh, tapi dia tidak akan membiarkan jatuh hingga terbiasa. 1 Korintus 2 ayat 13, sama-sama percobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat berlindung. Kita dulu kepala. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Tuhan mengingatkan kami bahwa di setiap langkah hidup kami mungkin ada proses yang Tuhan atur. Ada jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Ada tantangan, ada cobaan, ada ujian. Minta tidak langsung diberi, mengetok tidak langsung dibuka, mencari tidak langsung mendapat. Tetapi yang kami tahu, pertolongan Tuhan tepat pada kairos Tuhan, pada waktu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mungkin iman kami tidak sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakannya melalui darah Yesus yang terlibat atas kayu salib. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, yang ditinggalkan sanak saudara, keluarga, orang tua, pasangan, baik janda, duda, yatim piatu, anak terlantar, fakir, miskin yang terpenjara. Kami berdoa di dalam Tuhan mereka mengalami penghiburan dan pertolongan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah, yang Engkau ada kami di tengah-tengah kami, baik pendeta, penetua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, multimedia, worship leader, semua. Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka dengan wajahnya dan memberi mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka dan memberi mereka damai sejahtera. Kami datang bukan memberi engkau, tetapi kehendakmu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami beralih makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebaikan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemenangan sampai selamanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jadwal ibadah kita itu ada beberapa. Yang pertama, kebaktian 1 jam 9 pagi, kebaktian 2 jam 11, kebaktian gabungan jam 11 pagi, dan kebaktian bahasa Inggris English service itu ada jam 11, dan kebaktian 3 jam 5 sore. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.